Jumpa lagi dengan saya Linda di channel saya Kesaksian tentang Tuhan Yesus. Pertama-tama saya mau mengucapkan banyak terima kasih buat saudara yang sudah nonton video saya, sudah nge-like, sudah subscribe, dan juga sudah bantu share video-video saya. Terima kasih banyak ya. Dan buat saudara yang baru pertama kali menonton video saya, tolong di like dan subscribe dan bantu share ya, agar menunjang saya di dalam pelayanan saya ke depan. Terima kasih banyak. Hari ini puji Tuhan saya ada di sebuah dusun, namanya Dusun Gandu di Kaliwungu di daerah Semarang Selatan. Lebih tepatnya daerah Ampel, Boyolali. Maksudnya Boyolali ya, dekat dengan Boyolali. Puji Tuhan ada saya di Dusun Gandu. Di sini saya bertemu dengan seorang hamba Tuhan. Beliau gembala di gereja di Dusun Gandu. Kita kenalan dulu ya Pak dengan Pak Yohanes Samin. Shalom Pak Yohanes. Shalom. Shalom, puji Tuhan ya Pak, kita bisa ketemu. Saya dengar-dengar nih katanya, saya dengar dari teman saya kalau penjenengan ini kan dulu pendetanya sekolahnya di Jakarta. Terus penjenengan ditempatkan di sini, terus baru berapa tahun ini terakhir penjenengan berusaha untuk mencoba menjadi petani. Dan menjadi petani ternyata hasil panen sawah panjenengan itu lebih bagus daripada hasil sawah dari yang orang lain yang di dekat-dekat sini. Hasilnya berbeda, dan mungkin ibu dengan bapak bisa cerita perbedaannya apa sih ini? Saya berusaha selama saya bercocok tanam, belajar dari YouTube, juga dari rekan-rekan yang bercocok tanam, bagaimana cara bercocok tanam yang baik, terutama tanam padi. Dan saya disarankan oleh teman-teman yang sudah berpengalaman bercocok tanam yang baik itu menggunakan pupuk organik, karena pupuk organik itu akan lebih baik, sehingga hasilnya pun akan lebih baik dibandingkan dengan yang menggunakan pupuk kimia lainnya. Oh iya Pak. Kalau saya lihat misalnya bulir-bulirnya itu begitu panjang dan juga penuh semua, dan tidak ada yang potong leher. Kosong ya. Atau apa namanya, di sini tidak ada yang istilahnya gabuk, tapi semua penuh dengan isi. Sampai ke bawah-bawahnya. Jadi ini berisi penuh. Kalau saya melihat yang menggunakan pupuk yang lain itu banyak yang potong leher seperti ini. Jadi tidak, isinya hanya di ujungnya saja. Ini pun mudah rontok. Jadi ada perbedaan yang nyolok hasilnya jauh lebih baik karena menggunakan pupuk organik cair. Yang pertama, waktu mau tanam kita setelah dicangkul, setelah jadi leleran istilahnya, setelah tanah sudah siap untuk ditanam, sebelum ditanam itu kita kasih pupuk organik namanya pupuk ori. Dan setelah 3 hari ditanam, maka kita semprot lagi dengan pupuk organik starter namanya. Dan setengah bulan kemudian kita semprot lagi dengan starter, dan 15 hari kemudian pemupukan yang kedua yaitu dengan menggunakan grower. Dan setelah umur 70 hari padi sudah mulai merunduk, maka kita menggunakan finisher, dan hasilnya dengan menggunakan pupuk organik ini
jauh berbeda dan tidak ada yang potong leher, dan padinya itu sangat bersih, istilahnya kinclong. Jadi ini perbedaannya, jadi kuning. Nah itu Pak, saya lihat ada yang rebah punya orang itu, sedangkan punya Bapak ini kan ketiup angin cuman merunduk sedikit, tidak sampai patah. Itu kenapa Pak? Perbedaannya tuh kenapa Pak? Perbedaannya kalau menggunakan pupuk organik itu mungkin memperbaiki unsur hara di dalam tanah sehingga tanah ini tetap gembur dan pohonnya menjadi kuat, dan sedangkan yang menggunakan pupuk yang lain itu saya lihat seperti itu hasilnya, banyak yang roboh karena tidak ada kekuatan di dalam pohonnya. Kenapa tidak ada kekuatan di dalam pohonnya? Karena yang menggunakan pupuk kimia itu kalau terlalu banyak itu di batang pohon padinya itu istilahnya gropoh atau rapuh, dan setelah mengeluarkan bulir karena batangnya itu sudah kropos, maka bulir-bulirnya itu menjadi potong leher. Menurut saya seperti itu. Tapi kalau menggunakan pupuk organik tetap daunnya juga tetap segar dan padinya juga lebih kuning, lebih kinclong dibandingkan yang seperti ini tadi. Sama-sama kuning tetapi berbeda isinya, seperti itu. Jadi memang kemudian untuk hasilnya ini panen berapa kali dalam setahun? Ada perbedaannya enggak Pak? Karena saya kalau musim kemarau ini tidak bisa digarap, tapi karena saya diberikan hikmat oleh Tuhan, saya membuat sumur pantek. Itu sumurnya. Ya, ini karena kita diberi hikmat sama Tuhan. Kalau di sini kan cuma itu tadi hujan ya, minggu turun hujan tanamnya. Tapi kita diberi hikmat oleh Tuhan. Ibu mungkin buka ininya supaya Diberikan hikmat oleh Tuhan. Tuhan untuk memberkati itu untuk membuat sumur, sehingga sumur ini sekalipun tidak ada hujan bisa dipakai, kita bisa nanam padi lagi. Untuk mengairi. Satu tahun ini kalau yang lain itu cuma 2 kali, tapi kita bisa sampai 3 kali. wow, puji Tuhan. Itu ada perbedaannya, bagaimana kita tolong oleh Tuhan, karena kita percaya sama Tuhan. Tuhan selalu beri hikmat buat kita, beri kemampuan untuk mengerjakan semuanya ini karena Tuhan. Wow, luar biasa sekali. Hidup yang mengandalkan Tuhan itu jauh berbeda dengan orang yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak mengandalkan Tuhan. Mungkin juga anak-anak Tuhan yang tahu Tuhan, kenal Tuhan Yesus, tapi tidak mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, tidak mohon hikmat dari Tuhan, tentunya berantakan dong. Karena Tuhan itu andalan hidup kita, sandaran hidup kita. Dialah yang harus kita utamakan dalam setiap langkah hidup kita. Kita harus berdoa, minta hikmat Tuhan, apa yang harus kita lakukan. Begitu juga di dalam bertani, mereka meminta hikmat Tuhan, ternyata Tuhan memberi hikmat buat mereka untuk membuat sumur. Jadi yang lain, sawah yang lain hanya bisa panen 2 kali dalam setahun, mereka bisa 3 kali dalam setahun. Itu luar biasa. Dan padi mereka menggunakan pupuk organik, jadi beras yang dihasilkan tentunya lebih berkualitas, jauh lebih sehat, dan harganya pasti lebih mahal daripada beras yang menggunakan pupuk kimia. Nah itu perbedaannya.
Sehingga kenapa saya sengaja buat video ini supaya menjadi berkat buat saudara-saudara kita yang juga bertani, anak-anak Tuhan yang bertani. Nah, kalau penjenengan itu punya sawah dan hasilnya tidak bagus karena mungkin selama ini bertahun-tahun menggunakan pupuk kimia, tentunya sathara yang di sawah sudah di tanah itu sudah mati. Dan bagaimana untuk kembali menghidupkan sathara di dalam tanah di sawah-sawah itu, ya harus kembali ke alam menggunakan pupuk-pupuk organik. Dan jenengan bisa menghubungi saya supaya saya bisa menghubungkan saudara dengan Pendeta Yohanes Samin di sini. Panjenengan bisa hubungi saya di WhatsApp saya 081 225 198 945. Saya akan menghubungkan saudara dengan Pendeta Yohanes Samin. Mungkin panjenengan mau belajar bagaimana supaya hasil pertaniannya bisa jauh lebih baik, lebih berkualitas, harganya jauh lebih baik. Tentunya saudara hubungi saya bisa bantu saudara ya saudara. Demikian saudara, sore hari ini kita bermain di sawah di tempatnya Pak Yohanes Samin dengan Ibu yang menyertai kami ke sawah, karena memang sawahnya berbeda dengan sawah-sawah yang lain. Tumbuh padinya pun berbeda. Ini berbeda yang di sini dia tumbuhnya tidak tinggi, sedangkan yang ini subur, tinggi-tinggi, pohonnya tinggi dan kuat. Sehingga ketika ada angin itu tidak mudah patah, sedangkan yang di sebelah di samping rendah pohonnya tidak bertumbuh bagus, banyak bulir yang kosong, tidak berisi, dan itu semua karena menggunakan pupuk kimia. Jadi perbedaannya nyata banget. Hasil pertanian yang dihasilkan dari tempatnya Pak Yohanes, bulir-bulirnya penuh semua, tidak ada yang kosong, bulirnya penuh. Saya lihat juga memang menyenangkan banget lihat bulir-bulir padi yang penuh, gemuk-gemuk, berbeda dengan yang di sebelahnya yang banyak kuning, tidak berisi, dan pohonnya juga tidak tinggi dan kuat seperti punya Pak Yohanes. Banyak yang seperti kita lihat itu bisa roboh, banyak yang roboh karena pohonnya rapuh ya, tidak kuat, tidak kokoh. Jadi ketika ada angin dia tertiup angin dan roboh semua. Berbeda dengan yang di sini tegak semua. Kalaupun ada sedikit yang tertiup, ini di depan saya ada sedikit yang tertiup tapi tidak roboh. Dia masih dapat menyanggah tubuhnya pohon itu sendiri. Hanya miring aja tapi tidak sampai roboh seperti yang punya orang lain. Demikian saudara, hari ini kita bisa lihat di sawah-sawah di sini, kita ada punya pengalaman baru dalam pelayanan. Ini saya rasa bisa menjadi berkat buat saudara-saudara yang punya sawah, bisa belajar untuk bagaimana mendapatkan hasil dalam setahun lebih banyak panennya, dan supaya tidak gagal panen, bulir-bulirnya yang penuh. Nah, itu bagaimana caranya? Nah, tentunya saudara menghubungi saya ya di WhatsApp tadi. Terus juga mungkin saudara yang mencari produk beras organik untuk konsumsi di rumah, tentunya saudara bisa hubungi saya. Nanti saya kasih nomor teleponnya Pak Yohanes Samin supaya panjenengan bisa berhubungan dengan beliau dan berlangganan untuk membeli berasnya ya. Demikian saudara, jalan-jalan kita sore hari ini di Dusun Gandu, Kaliwungu, daerah Simo, Ampel, Jawa Tengah. Demikian saudara, terima kasih banyak sudah nonton video saya. Jangan lupa dibantu share ya, agar jadi berkat juga buat orang lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.